Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat dalam mengikuti ibadah Bible Study pada malam hari ini, Kamis 2 Juli 2020. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita untuk kita masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Biarlah kita akan terus membangkitkan gairah dan hasrat kita untuk mencari wajah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Katakan, ku cari wajah-Mu. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku cari. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, ku cari wajah-Mu. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan kami, terpuji, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Katakan 1000 tak mengerti. Haleluya. Seribu tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Seribu tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau miliki, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengharapkan, serahkan diri dan hati
jalan-jalanmu Tuhan bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menambah, serahkan diri demi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menambah, serahkan diri demi karyamu. Serahkan diri demi karyamu. Serahkan diri demi karyamu. Haleluya. Ajar untuk kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Sekalipun seringkali kami juga sulit mengerti kehendak-Mu, keinginan-Mu ya Bapa. Tetapi dengan segala kerendahan hati kami mau merendahkan diri kami mau terus membangun persekutuan yang indah dengan Engkau ya Bapa. Dan berbicaralah Engkau pada setiap kami. Sebenarnya kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam hamba-Mu sampaikan. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir lidah hamba-Mu, biar Engkau saja akan berbicara memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jalannya pemberitaan kebenaran ini di dalam tangan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara Tuhan. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, ada satu keniscayaan yang sering tidak kita sadari. Ya, ada satu kepastian yang sering kita tidak sadari. Bapak Ibu saudara dan saya sebagai orang percaya yang sudah menjalani hidup kekristenan bertahun-tahun, ya, seringkali tidak memahami atau kurang menyadari hal ini. Keniscayaan itu apa? Jadi ini yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara dan seluruh orang percaya yang pada sore malam hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika seseorang menjadi lebih rohani, ketika seseorang menjadi lebih rohani, lebih dewasa dalam kerohanian dari hari-hari sebelumnya dengan perkembangan yang sangat progresif. Ya. Jadi ketika orang percaya ini pertumbuhan rohaninya mengalami hal yang sangat progresif. Artinya orang-orang seperti ini benar-benar haus dan lapar akan kebenaran firman. Dan dia akan menjalani hidup seperti yang Tuhan Yesus jalani. Ya. Jadi di dalam dirinya sudah ada pertumbuhan rohani yang sangat signifikan. Ya. Maka sesungguhnya orang-orang seperti ini mereka harus bersiap-siap untuk menghadapi konflik-konflik kecil, perbedaan-perbedaan kecil dengan orang-orang sekitarnya. Bahkan pada kondisi yang lebih ekstrim, mereka bisa seperti orang yang diasingkan dan dia sendiri seperti orang asing di dalam lingkungan lama dia. Ya. Orang percaya seperti ini
pada waktu tertentu, pada level tertentu, dia akan seperti orang asing dalam lingkungan dia yang lama. Dia dulu juga ada di situ, tapi karena dia sudah mengalami pertumbuhan rohani yang sangat progresif, sehingga ketika dia ada di tempat itu, dia seperti orang asing. Ya. Dalam tataran yang lebih sederhana, dia akan sering menghadapi konflik-konflik kecil dengan orang-orang sekitarnya. Ya. Dia akan sering menghadapi perbedaan pendapat dalam banyak hal. Ya. Mengapa hal ini terjadi? Karena orang-orang yang sudah diperkaya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang sudah diperkaya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam bejana hatinya, mereka akan memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang-orang yang belum diperkaya. Boleh sama-sama Kristen, tetapi dia belum diperkaya dengan kebenaran-kebenaran firman yang memang sangat kuat. Ya. Memang konflik-konflik yang terjadi di antara orang percaya yang sudah bertumbuh rohaninya dengan orang-orang yang belum bertumbuh memang tidak akan menimbulkan perdebatan yang keras secara terbuka atau berantem, ya enggak. Tetapi mereka akan sulit berjalan beriringan. Ini tidak bisa dihindari. Mereka akan sulit berjalan beriringan karena selera jiwa mereka sudah dipisahkan, sudah berbeda. Ya, sudah ada kesenjangan selera jiwa dia, selera jiwa kita dan selera jiwa mereka. Karena kita terus diperkaya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sementara dia menjalani hidup kekristenan mengalir saja. Artinya dia tidak ada greget, dia tidak ada gairah untuk membawa tingkat kerohaniannya menjadi lebih dewasa, lebih mengerti arti kekristenan yang sesungguhnya. Enggak. Dia menjalani kekristenan biasa-biasa saja, seperti kebanyakan orang. Dan yang sering kali saya katakan, bahkan orang-orang seperti ini, dia bisa memiliki standar moral yang lebih rendah. Ya, dia bisa memiliki standar moral yang lebih rendah daripada orang-orang dunia non-Kristen yang memang dia ada etika atau ada gairah untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih benar. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan menutup mata. Ada orang-orang non-Kristen, ada orang-orang di luar Kristen yang mereka memiliki gairah, mereka memiliki hasrat untuk hidup menjalankan syariat agamanya dengan lebih baik. Ya, dia lebih baik. Dan dia menggeliat bagaimana supaya hidupnya itu lebih baik. Ada, kita akan temukan orang-orang seperti itu. Ya. Dan kita tidak boleh menutup mata kalau ada orang-orang di luar non-Kristen, ya, orang-orang non-Kristen yang baiknya seperti itu. Murah hatinya, mengalahnya, ya, rela berkorbannya untuk menolong sesama. Dia bisa melakukan hal ini. Ya, dan ini yang seringkali menjadi keprihatinan saya secara pribadi. Ya, prihatin saya. Mestinya kita tidak boleh kalah dengan orang-orang seperti itu. Tuhan mengajarkan lebih dari mereka, lebih dari apa yang mereka pahami. Ya, Tuhan mengajar dan Tuhan membawa kita untuk kita lebih dari mereka itu. Tapi kalau kenyataannya kita tidak bisa lebih baik dari mereka, nah ini yang menyedihkan. Ya, terus terang aja kalau kita mau membuka mata kita secara lebar-lebar, kita akan menemukan orang-orang Kristen yang tidak berkualitas, menemukan orang-orang Kristen yang tidak berkualitas. Ya, dilihat dari kinerjanya di kantor, peragaan hidupnya di tengah-tengah keluarga besarnya, hidup di tengah lingkungan di mana dia tinggal, hidupnya di tengah-tengah sesama pelayan di dalam gereja. Kalau dia hamba Tuhan, kita lihat pergaulannya di tengah-tengah para hamba Tuhan. Dia bisa menampilkan satu karakter yang
menyedihkan. Ya. Ya. Jadi orang-orang yang sudah diperkaya oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mereka akan memiliki selera jiwa yang sudah berbeda dengan orang yang belum diperkaya. Memang dia Kristen, tapi kebenaran yang dia pahami, kebenaran yang dia dengar itu standar. Ya, perjanjian lama yang seringkali banyak menghiburkan, ya, banyak memberikan penghiburan, ya, menguatkan. Tidak salah. Tetapi kalau kita berkutat pada hal seperti itu, dia tidak pernah didewasakan rohaninya. Ya. Jadi orang-orang yang sudah diperkaya oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, orang-orang percaya yang rohaninya sudah bertumbuh secara progresif, dia akan sudah tertarik. Dia sudah tidak tertarik dengan apa yang namanya reuni-reuni yang nggak jelas, tidak tertarik. Bisa dia hadir dalam reuni-reuni, bisa dia hadir dan tidak salah. Tetapi itu bukan sesuatu yang pokok, bukan sesuatu yang ditunggu-tunggu, ya, bukan sesuatu yang dibanggakan dan dinantikan saat reuni. Sudah bukan lagi. Ya, mereka sudah nggak bisa kumpul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, nggak bisa. Dan kalau dia menoleh ke belakang, kalau dia boleh menoleh ke belakang perjalanan hidup kekristenan dia 5, 10 atau 15 tahun yang lalu, dia sudah nggak bisa menoleh ke belakang. Kumpul dengan orang-orang yang dulu dia udah nggak bisa. Ya, nggak bisa di sini artinya bukan mereka nggak mau kumpul, bisa kumpul, tapi sudah nggak tune. Ya, sudah tidak satu roh. Dan keadaan seperti inilah justru yang dikehendaki Tuhan. Keadaan seperti inilah yang justru dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang ini merasa kurang nyaman kalau kumpul-kumpul atau ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, ya, bukan hanya orang non-Kristen, tapi juga orang Kristen juga. Tapi dia bukan orang yang takut akan Tuhan, yang ngomongnya masih jorok, ya, bicaranya masih emosional, mudah marahnya masih ini, ingin menangnya masih kuat menonjol. Bapak Ibu Saudara nggak sejahtera. Bapak Ibu Saudara nggak sejahtera. Dan justru keadaan seperti ini yang diharapkan oleh Tuhan. Ya, kalau keadaan seperti ini diizinkan terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya, ya, yang Alkitab katakan bahwa keadaan dunia akan semakin menjadi lebih jahat. Ingat, Alkitab menubuatkan keadaan dunia akan menjadi semakin lebih jahat. Ya, kalau itu yang terjadi, ya, keadaan akan semakin lebih jahat dan kesulitan-kesulitan hidup makin kita rasakan. Justru ini keadaan yang sangat kondusif, ya, sehingga orang-orang Kristen akan merasakan tidak betah hidup di dunia ini. Ya. Orang-orang seperti ini jadi justru malah merindukan untuk pulang. Ya. Jadi dia justru merindukan untuk cepat-cepat pulang masuk dalam langit baru, bumi baru. Dan ini bisa Bapak Ibu Saudara dialami oleh orang-orang percaya seperti itu. Ya, ketika saya belajar, ketika saya mempersiapkan hal ini, ya, saya bisa merenungkan. Ya, saya bisa merenungkan kalau Paulus itu memang lebih baik tidak menikah. Ya, bahkan ada hamba Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang memang benar-benar hidupnya dipakai Tuhan. Dan bagaimana gairah spirit itu terus dibangkitkan dari hari ke hari, dan dia ingin memikirkan hal itu, bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan. Jadi fokusnya bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan, sementara dia punya istri, punya anak. Maka di dalam hatinya dia mengatakan, dia baru memahami kalau Tuhan tetapkan ada orang-orang yang tidak perlu menikah.
Ini orang-orang yang memiliki keterbebanan untuk memberitakan Injil bagi banyak orang. Ya tentu Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah berumah tangga jangan berpikir seperti itu. Tetapi paling tidak kita jadi berpikir ke arah sana. Mengapa ada orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan tidak menikah? Paulus dan banyak orang. Tetapi ingat, mereka harus menggunakan waktunya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau nanti ketika Bapak Ibu Saudara terus mendengar firman-firman yang saya sampaikan, dan saya rasa apa yang saya sampaikan itu makin hari akan semakin kuat membuat Bapak Ibu Saudara semakin tidak mencintai dunia, dan kita merasakan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Ya. Bahkan ada kerinduan untuk kita segera kembali langit baru bumi baru, karena mungkin itu jauh lebih baik. Itu tidak menghilangkan, ya. Seperti di dalam Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Melainkan pedang, makairan. Bahasa aslinya makairan, pedang. Ya, ayat ini sebetulnya jelas. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini berulang-ulang, kita tidak perlu harus istilahnya harus S1, S2 atau harus sekolah teologi, nggak perlu. Sebenarnya ayat ini kalau kita renungkan jelas sekali maksudnya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, makairan. Artinya pedang di sini berbicara tentang pemisahan. Pemisahan akan dipisahkan. Ya. Jadi pedang di sini berbicara tentang pemisahan. Itulah kenyataan yang sering kita temui. Maka di depan saya katakan, kalau Bapak Ibu Saudara makin menjadi rohani dan pertumbuhan rohani makin progresif, Bapak Ibu Saudara seperti orang asing di tengah-tengah lingkungan lama Bapak Ibu Saudara. Dan ketika berkumpul dengan orang-orang sama-sama Kristennya, tapi dengan pemahaman firman yang berbeda, kita bisa konflik, kita bisa berselisih. Ini yang dikatakan membawa pemisah. Aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Aku memisahkan, dipisahkan memang. Ya. Jadi sekali lagi pedang di sini berbicara tentang pemisahan. Itulah kenyataan. Kedatangan Tuhan Yesus akan memisahkan orang percaya. Ingat, orang percaya yang meresponi ajarannya dan orang yang tidak meresponi ajarannya. Ya, ini memisahkan bisa dua hal. Memisahkan orang Kristen dengan orang non-Kristen, atau memisahkan orang Kristen yang memang benar-benar serius berurusan dengan Tuhan. Mereka dipisahkan dengan orang yang asal Kristen. Kristen juga, tapi dia asal Kristen. Ya, mereka yang sudah merasa pantas untuk masuk dalam kerajaan surga. Dia sudah bawa persembahan perpuluhan, dia sudah bawa persembahan-persembahan yang lain, dia aktif ke gereja, dia ikut sangkur, ikut paduan suara, bahkan mungkin dia menjadi leader pemain musik. Dia merasa, ingat, merasa udah pantas masuk surga bersama Tuhan. Tetapi dari peragaan hidup, kalau diteropong dengan kacamata kebenaran firman Tuhan, orang seperti tidak pantas. Ya, jadi banyak orang-orang percaya yang hanya sekedar merasa. Ini yang nggak boleh. Ya, tidak boleh. Dia meyakini apa yang ada di dalam pikirannya. Yang benar kita harus meyakini apa yang kita alami. Kita yakin karena kita mengalami. Ya, jangan kita meyakini apa yang dalam pikiran kita.
Jangan. Kita yakin rendah hati, tapi dalam pikiran aja. Ya, kita yakin dari orang-orang yang mengalah. Jangan, kita harus meyakini apa yang memang sudah kita alami. Kalau saudara merasa sudah rendah hati, buktikan bahwa Anda pernah dilecehkan, diperlakukan tidak adil, tapi Anda tidak protes. Dan ini mengalami. Kalau Anda merasa sebagai orang-orang yang murah hati, tunjukkan bahwa Anda memang berkorban untuk orang lain. Anda mengalami. Jangan hanya meyakini apa yang dipikirkan, apa yang di dalam pikiran mereka. Jangan. Ya. Anda merasa sudah hidup suci, Anda merasa sudah hidup kudus, padahal Anda belum pernah dipertemukan dengan orang-orang yang memang mengganggu, menggoda saudara. Bagaimana mau dikatakan hidup suci kalau ketemunya orang laki terus di pabrik, ketemunya cowok terus nggak pernah ketemu istilahnya cewek, ya bahasa premannya, dia nggak pernah ketemu yang licin-licin, kan gitu. Sering kan kita nggak pernah ketemu orang yang licin-licin. Ya. Tapi kalau kita udah ketemu dengan orang-orang yang cantik-cantik dan ada kesempatan untuk kita selingkuh, kita nyeleweng, tetapi kita memilih tidak melakukan, lah itu kita bisa mengatakan aku meyakini kan aku sudah mengalami. Ya. Jadi mari kita meyakini apa yang sudah kita alami, baik itu kerendahan hati kita, murah hati kita, kesucian hidup kita, ketaatan dan kesetiaan kita mengiring Tuhan, kehausan, lapar dan haus kita untuk membangun intimasi dengan Tuhan, itu harus kita alami. Nah itu ditunjukkan lewat apa? Mezbah pribadi yang harus saudara kerjakan. Kalau Bapak Ibu saudara tidak memiliki mezbah doa pribadi, jangan kita aku yakin aku sudah dekat dengan Tuhan lah, bangun mezbah pribadi saja tidak. Gimana mau bilang dia dekat dengan Tuhan? Ya, jadi mari kita belajar meyakini yang memang kita alami. Jadi kita benar-benar mengalami hal ini. Ya, bukan hanya di pikiran fantasi. Kalau Bapak Ibu saudara memang orang-orang yang mengasihi orang tua, mengasihi mertua, tunjukkan kalau itu memang mengasihi orang tua, mengasihi mertua, ditunjukkan. Jangan hanya di mulut saja. Ya. Dan ini saya sampaikan supaya Bapak Ibu saudara memiliki gairah atau hasrat. Saya hanya akan memicu, men-trigger Bapak Ibu saudara untuk memperbaiki karakter peragaan hidup saudara, diperbaiki lewat apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Ya, jadi mari kita meyakini apa yang kita alami. Ya, jadi memang kehadiran Tuhan itu memisahkan kita dari orang-orang yang tidak serius dengan Tuhan, bahkan sesama Kristen. Ya, sama-sama kita menjadi orang Kristen, sama-sama menjadi orang percaya, sama-sama menjadi pelayan Tuhan, sama-sama menjadi hamba Tuhan, tetapi kita akan menemukan hamba Tuhan yang berbeda dengan hamba Tuhan yang satu. Kita akan menemukan pelayan Tuhan yang berbeda dengan pelayan yang satunya. Kenapa? Karena dia mendengar firman yang benar-benar benar dan dia meresponinya. Nah yang satu, dia mendengar firman yang benar-benar benar, tapi dia tidak meresponi dengan sungguh-sungguh. Nah yang satunya lagi, dia mendengar firman yang kebenarannya kurang kuat. Saya tidak mengatakan tidak benar, ada benar karena itu firman Tuhan. Tetapi kekuatan dari firman itu kurang kuat sampai bisa membetot orang percaya itu keluar dari hidup nyamannya. Ya. Yang sering saya katakan firman-firman di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau cara penyampaian tidak memahami apa yang dimaksud penulis, itu bisa salah. Ya. Kita menjadi kepala bukan ekor. Ya. Tuhan berperan bagi kita. Itu kan kalau kita salah memahami kan hancur kehidupan kita. Dan hal ini seringkali terjadi bukan hanya antara orang Kristen dan non Kristen ya, tetapi juga antara sesama orang Kristen bisa dipisahkan. Dan saya mengalami hal ini. Tapi tentu saya percaya Bapak Ibu saudara juga mengalami. Kalau Bapak Ibu saudara mengikuti apa yang saya sampaikan,
kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan sudah sekian tahun, Bapak Ibu Saudara pasti merasakan spiritnya berbeda. Kalau kita mau jujur, ya. Karena ada orang-orang percaya ketika dia mendengar Injil yang murni, Injil yang kuat, dia ada keinginan kuat untuk mengenakan di dalam hidupnya. Ada keinginan yang kuat untuk mengenakan di dalam hidupnya. Sementara yang lain tidak. Nah, orang yang mengenakan kebenaran ini di dalam hidupnya, mereka pasti akan menampilkan peragaan hidup yang berbeda. Pasti berbeda peragaan hidupnya. Ya. Jadi perselisihan antara sesama orang percaya ini karena memang mungkin bisa terjadi karena masing-masing orang mendengar Injil yang salah. Jadi bukan Injilnya yang salah, tetapi pemberita kebenaran itu, dia menyampaikan firman itu tidak seperti yang penulis inginkan. Ya, penulis kitab Injil dan rasul-rasul di dalam perjanjian baru yang menulis surat-surat itu, mereka memberitakan kebenaran dari Alkitab yang sama, tapi dengan spirit yang berbeda, karena dia tidak menyampaikan seperti maksud penulis itu, tidak seperti maksud penulis itu. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu sadari. Jadi kehadiran Tuhan Yesus ini memang membawa cara hidup baru yang berbeda dengan yang selama ini diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, jadi ketika Tuhan belum ada, Tuhan Yesus belum ada, orang-orang Yahudi sudah memahami Taurat secara lengkap. Taurat itu sudah melotok. Ya, jadi hukum Taurat itu sudah melotok dalam pikiran, dalam benaknya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, dia bukan meniadakan hukum Taurat. Alkitab mengatakan dia bukan meniadakan, tetapi dia melengkapi, menyempurnakan Taurat itu. Ya. Jadi kehadiran Tuhan Yesus membawa cara hidup baru yang berbeda dengan yang selama ini diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi membawa orang-orang Yahudi untuk menjalani hidup secara agamawi. Mereka lebih mengedepankan hal-hal yang jasmania, lahiriah. Ya. Jadi orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi itu lebih menekankan pada hal-hal yang lahiriah, seremonial, liturgi. Ya. Dan ya, jadi ditandai dengan seremonial, liturgi. Lagunya harus lagu ini ditentukan, tidak boleh lagu dari ini, tidak boleh. Jadi lagunya pun sudah dipakai, sudah dibatasi. Ya, jadi menekankan liturgi. Kita tidak seperti itu. Kita mengangkat lagu-lagu apa saja yang memang itu lagu ini sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ada lagu-lagu yang kadang-kadang nafasnya, spiritnya nggak sesuai dengan Alkitab. Ya, itu jangan. Tapi memang ada lagu-lagu yang spiritnya seperti yang Alkitab, nah itu kita naikkan. Kita tidak fanatik pada satu lagu tertentu. Enggak, lagu apapun kita angkat sepanjang lagu itu liriknya memang mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang tidak mencintai dunia. Ya. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat orang Farisi mengarahkan orang Yahudi seperti itu, hal-hal yang lahiriah. Sementara Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kehidupan yang terpancar dari kualitas manusia batiniah kita itu memberkati orang. Jadi Tuhan Yesus membidik, yang dibidik itu manusia batiniah, yang dibidik. Nah, kalau manusia batiniah ini sudah digarap dan sudah mulai ada perkembangan yang progresif, ini akan nampak dari peragaan hidupnya, dan itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi apa yang diajarkan Tuhan, kehidupan
seperti apa yang diperagakan oleh Tuhan Yesus, itu mengarahkan untuk perubahan manusia batinnya, ya. Mengarahkan bagaimana supaya kita hidup suci, diarahkan bagaimana kita hidup ini bertanggung jawab, kita diarahkan bagaimana kita hidup tidak mencintai dunia. Dunia ini bukan rumah kita, kita ini hanya sebagai musafir, pengembara. Nah, itu yang ditekankan oleh Tuhan. Nah, kebanyakan orang percaya, kalau saya perhatikan, ini yang sering saya perhatikan, kebanyakan orang percaya, kebanyakan, tidak semua, tapi ini jauh lebih banyak, ya. Kebanyakan orang percaya itu masih menginginkan bagaimana dia bisa menikmati hidup di dunia ini, ya. Jadi dia masih menginginkan, dia masih berharap bisa menikmati keindahan dunia ini dengan standar moral umum yang baik, dan kalau mati dia masuk surga. Kebanyakan orang percaya begitu. Coba perhatikan, mereka nggak siap disuruh menderita, enggak siap. Jadi masalah penderitaan baginya belum siap, kecuali dia memang dibawa untuk masuk dalam penderitaan. Mereka seperti dipaksa mengakui bahwa iya ya, ternyata aku diizinkan menderita. Jadi dia menyadari bahwa penderitaan itu diizinkan terjadi bagi orang percaya ketika dia sudah mengalami, dia sudah benar-benar mengalami penderitaan itu, dan dia mengatakan oh iya. Ya. Sementara bagi orang percaya, orang Kristen yang hidupnya tidak pernah susah, serba cukup, serba kecukupan, tidak pernah menderita, mereka meragukan kebenaran ayat ini, meragukan. Ya, mestinya Bapak Ibu saudara, sekalipun saat ini kita belum menderita, belum benar-benar dibawa dalam area yang menderita, kita harus meyakini bahwa panggilan kita itu juga untuk menderita, bukan hanya untuk percaya. Jadi pikiran kita itu sudah dipagari oleh hal ini. Jadi nanti suatu saat kita diizinkan menderita, kita siap. Nah, masalahnya seringkali Bapak Ibu saudara salah di dalam mengukur, menilai penderitaan. Jadi penderitaan itu jangan dinilai ketika kita uangnya nggak ada, nggak punya uang. Ketika kita terisolir, ditinggalkan kerabat kita dikhianati orang-orang dekat kita. Ketika kita menderita sakit penyakit, itu menderita. Memang itu menderita, tetapi bukan terbatas hanya itu saja penderitaan. Bapak Ibu saudara yang diberkati dengan berkat jasmani yang berlimpah, itu pun bisa menemukan penderitaan kalau Bapak Ibu saudara mau mengenakan di dalam hidupnya. Misalnya, yang ini pernah saya katakan, Bapak Ibu saudara sebagai seorang bos, duit banyak, kedudukan ada, tapi bagaimana Bapak Ibu saudara menyadari dipaksa untuk mengalah? Mengalahnya terhadap bawahan, bukan terhadap atasan. Kalau kita mengalah terhadap atasan itu mah gampang, semua orang bisa. Ini mengalahnya terhadap bawahan, mengalahnya terhadap saudara kita yang status ekonominya di bawah kita, tapi kita mau mengalah, itu menderita. Oh ya, kita ya, padahal kita duitnya lebih banyak dari mereka, kita posisi kedudukannya, karir kita jauh lebih tinggi, tapi kita rendah hati. Kita tetap mengaku, oh ya, kita dimarahin, oh ya, dia nggak ngerti kalau kita berlimpah secara materi, dia nggak ngerti, dia memperlakukan kita semaunya, tapi kita ngalah, ya. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal 1, Filipi pasal 1 ayat 29 dan 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Jadi bukan saja dikaruniakan untuk percaya, memang untuk percaya kepada Kristus kita dikaruniakan, tetapi bukan itu saja, ya. Terus melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Melainkan juga menderita untuk Dia. Ingat, menderitanya untuk Dia. Ya. Jadi menderita itu adalah karunia juga, tapi ingat, menderitanya untuk Dia, menderita bagi Dia. Bukan kita menderita karena kecerobohan hidup yang kita jalani. Ingat,
Ya, ada orang-orang percaya, ada orang-orang Kristen yang diizinkan Tuhan masuk dalam penderitaan di dalam hidupnya, tetapi dia menderita bukan karena Kristus, dia menderita karena kecerobohan dalam menjalani hidup. Ya, misalnya tahu gajinya segitu, ya dia setting seperti gaji tinggi, ngambil kredit mobil, ya jalan-jalan ke luar negeri, misalnya nih, tahu gajinya segitu, memaksakan ganti mobil, akhirnya tergencet kondisi corona, gaji semuanya turun, cicilan dia tidak bisa menghindar, harus membayar cicilan tetap, menderita dia. Nah, orang-orang seperti bukan menderita karena Tuhan, menderita karena you ceroboh menjalani hidup, karaktermu memang nggak bagus. Jadi tidak semua orang Kristen yang menderita kita acungin jempol, tidak. Tidak semua orang Kristen yang menderita pantas kita tolong all out, kita tolong dengan all out. Oh enggak, kita mungkin nolong, bisa kita tolong sewajarnya. Tapi kalau dia menderita karena kesalahan dia menjalani hidup, mungkin kita dengan agak tega kita katakan oke, jalanin aja, karena kamu salah jalan hidup, oke, yang kamu tabur harus kamu tuai. Nah, ini justru yang mendidik, ini yang mendidik. Jadi kita jangan menderita karena hidup kita yang berantakan, pergaulan kita salah, menjadi penjudi, peminum, keluar masuk laku tuang, terjerat narkoba, akhirnya berurusan dengan pihak berwajib, menderita. Oh, ini bukan penderitaan yang dimaksud dalam Alkitab, ini bukan. Ya, jadi ingat, penderitaan karena kesalahan dari orang itu, ya sudah, dia harus menggenapi Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab, yang kamu tabur itu kamu tuai. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Kalau memang harus dipenjara, jalannya jadi penjara. Mungkin di dalam penjara itu kamu akan menemukan Tuhan. Ya, kita nggak perlu berjuang supaya jangan dipenjara, jangan. Ya, kalau kita berjuang bagaimana supaya dia tidak dipenjara? Oke, kita berjuang dengan korban ratusan juta, dia tidak dipenjara. Tapi akhirnya dia nggak bertobat, tidak merubah karakternya. Satu saat dipenjara lagi, kita mau korban lagi. Waduh, kita bisa dijadikan ATM sama dia. Ya, jadi kita harus, ya boleh dikatakan tega, tapi Alkitab memang katakan begitu. Kamu menderita bukan karena Kristus. Ya, menderita karena Tuhan itu, yaitu kita tetap hidup benar, tapi kita harus ngalah. Ya, kita harus rela. Ya, misalnya pembagian apa nih, pembagian terus kita terantek, kita nggak dapat, atau kita dapat ada orang yang lebih tua, ya udah jatah kita kasih orang yang lebih tua, itu kita ngalah. Padahal kita sendiri juga lapar. Oh silakan, nggak masalah. Ada mobil lah yang wanita yang sepupu naik mobil. Kalau perlu kita naik angkutan umum. Ya, padahal mungkin kita punya hak jatah karena kita memiliki kedudukan. Loh, saya ini pimpinan, saya punya jabatan, saya punya uang. Nah, bagaimana Bapak Ibu mau mengalah? Ya udah deh, saya naik umum, saya naik taksi, saya naik Grab. Ya, nah ini menderita. Ini cukup menderita, nunggu Grabnya, belum nanti ini Grabnya, mobilnya nggak bagus. Nah ini orang-orang yang benar, sekalipun ini menderita dalam tataran yang masih rendah. Nanti suatu saat kita juga ke penderitaan yang lebih kuat lagi, kita siap. Ya, jadi Tuhan itu mengajarkan, pengajaran Tuhan itu membawa kita dalam tingkat level yang sangat tinggi. Jadi memang kita ini diarahkan untuk masuk dalam kesempurnaan. Kawasan hidup baru yang dipersiapkan Tuhan bagi kita itu adalah hidup dalam kesempurnaan. Itu. Ya ini yang masalahnya jarang didengar oleh banyak orang. Ini jarang didengar oleh banyak orang. Dan kalau jujur Bapak Ibu Saudara, ke gereja puluhan tahun, berapa kali saudara mendengar bahwa kesempurnaan orang percaya itu ditekankan berulang-ulang? Sering tidak? Ya, kalau saya rasanya sering. Ya.
Jadi kawasan hidup baru yang kita masuki, yang dipersiapkan oleh Tuhan, itu kesempurnaan. Ya. Maka kita tidak heran Injil Matius pasal 19, ya. Injil Matius pasal 19 tentang orang anak muda yang kaya itu. Coba kita lihat Injil Matius 19 ayat yang ke-25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Terus Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah, ini perikop ini kan sebelumnya diawali oleh orang muda yang kaya. Dia orang muda yang kaya, dia hidupnya benar, dia menjalankan Taurat yang dipahami dengan sangat benar. Tapi suatu ketika dia mempersoalkan hidupnya di hadapan Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan dia ayat 20, ya. Kata orang muda itu kepada Tuhan, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jadi orang muda ini sudah menjalani hidup yang sudah cukup berkualitas, tapi dia ingin mendapatkan hidup kekal, tapi hidup kekal yang berkualitas. Ya. Jadi dari pernyataan ini menunjukkan dari ayat 25, ketika Tuhan mengatakan kaget, Tuhan katakan, "Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, kembali padaku, ikutlah aku." Kaget semua orang. Nah, kalau gini caranya, siapa yang bisa diselamatkan? Jika demikian, siapakah yang diselamatkan? Kalau harus menjual harta milik yang banyak itu, dijual, diberikan ke orang miskin. Ya. Jadi orang kaya ini benar-benar dibuat miskin. Rela nggak kamu kehilangan hartamu? Karena orang kaya itu dia merindukan hidup yang kekal. Hidup yang berkualitas, hidup yang kekal tapi yang berkualitas. Jadi murid-muridnya kaget. Jadi selama ini dia menjadi pengikut Kristus, dia menjalani hidup kekristenan, dia tidak sadar bahwa Tuhan itu mau bawa ke sana. Sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita menjalani hidup kekristenan berpuluh-puluh tahun, tapi kita baca ayat ini kan kita kayak diingatkan, iya ya. Ya. Tapi bukan berarti ayat ini terus memaksa atau menyuruh kita untuk kita nanti pulang terus menjual harta kita semuanya terus kasih orang miskin. Oh, enggak juga. Kebenaran ini hanya hendak mengingatkan, kamu harus tidak boleh ada keterikatan dengan harta yang kamu miliki. Tidak boleh ada keterikatan. Tuhan Yesus menantang. Di dalam Injil Lukas pasal 14 dikatakan, kalau seseorang belum melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia tidak bisa menjadi muridku. Ya. Jadi dari pernyataan ini menunjukkan bahwa murid-muridnya kaget. Ini bukti bahwa selama ini mereka tidak menyangka kalau Tuhan Yesus akan membawanya masuk dalam wilayah hidup seperti ini. Tidak nyangka. Ya. Buktinya ketika Tuhan menyampaikan hal ini, kaget semua. Nah, inilah klimaks dari ajaran Tuhan Yesus. Inilah klimaks. Jadi mereka yang selama ini bangga dengan hidup keagamaannya, mereka yang sudah merasa pantas memperoleh hidup kekal, ternyata salah. Anggapan mereka salah. Ya. Ini klimaks dari ajaran Tuhan. Jual segala harta milikmu, bagikan orang miskin, kembali padaku, ikutlah aku.
Jadi harga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu mahal. Ya, harga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya mereka memperoleh hidup yang kekal itu terlalu mahal buat mereka. Dan ini dikuatkan oleh pernyataan Tuhan. Memang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau meraih hidup yang kali ini, tidak mustahil. Ya. Jadi mestinya Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah mendengar Injil yang murni, kita mestinya tidak kaget. Kita tidak kaget dengan apa yang diajarkan Tuhan. Kita nggak boleh kaget. Tapi kenyataannya masih banyak orang percaya yang kaget, ternyata. Karena apa? Mereka masih ingin menikmati keindahan dunia. Ya, mereka masih ingin menikmati keindahan dunia. Jadi pelajaran berharga dari percakapan Tuhan Yesus dan orang muda yang kaya ini adalah, ya, pelajaran berharga dari percakapan Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya ini adalah ketika seseorang sudah lulus dalam standar moral umum, kayak orang muda ini sudah lulus, tidak membunuh, tidak berzina, mengasihi orang tua, bla 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 bla, sudah dia lulus standar moral umum. Maka langkah selanjutnya dia harus rela kehilangan hartanya, seluruh kekayaannya demi memasuki hidup kekal yang berkualitas. Ya. Jadi standar moral umum itu kita harus lulus dulu. Bapak Ibu Saudara dan saya harus lulus dulu standar moral umum. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, mengasihi orang tua, mertua, yang itu ya sudah lulus semua. Kalau itu sudah lulus, baru kita diajak masuk kawasan hidup baru yang diinginkan Tuhan. Jadi kalau orang belum lulus standar moral umum, mereka tidak bisa diajak bicara tentang hidup kekal, nggak bisa. Tiap malam masih dugem, tiap malam masih gitaran sampai larut malam, masih mabuk. Ya, hari-hari libur dia isi mancing, hobi-hobi yang nggak jelas, tidak mengurusi keluarganya, apalagi mengurusi bagaimana membangun intimasi dengan Tuhan. Sama sekali dia tidak pernah memikirkan hal itu. Mereka orang-orang yang tidak menghormati hidup kekristenan yang diajarkan Tuhan. Ini standar moral umumnya belum lulus. Dan orang seperti ini nggak pantas diajak bicara tentang hidup kekal, nggak pantas. Ya. Jadi orang-orang yang masih karakternya jelek, mudah pinjam uang, nanti nggak bertanggung jawab, nggak kembaliin. Misalnya kalau usaha apa-apa ada sedikit trik-trik, tipu-tipu sedikit, ya, nggak banyak nipu, ya tetap, kalau nggak banyak tetap kamu nipu. Ketidakjujurannya, ini standar moral umum yang tidak lulus. Jadi jangan ngomong tentang hidup kekal, jangan ngomong. Ya, orang seperti ini tidak dibuang ke api kekal, udah beruntung dia. Tidak dibuang ke api kekal, udah beruntung dia. Ya. Coba kita lihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Garis bawahi kata-kata yang mengatakan kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kerajaan surga itu memang itu yang diproyeksikan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Proyeksi kita itu masuk kerajaan surga. Yang pernah saya katakan, ini ada kekal, api kekal. Semua orang percaya yang karakternya jelek, mau dia agamanya apapun, karakter jelek, masuk api kekal. Nah, ini ada dunia akan datang. Dunia yang akan datang itu orang-orang dengan karakter, dengan standar moral umum yang bagus. Dunia akan datang. Nah, ini kerajaan surga, ini dipermuliakan. Ini hanya orang Kristen.
di luar Kristen tidak bisa masuk di sini. Ini orang Kristen yang berani berdarah-darah dalam menjalani hidup kekristenan. Yang ini yang dibidik orang muda yang kaya itu di sini. Ini yang dibidik. Ya. Jadi kalau kita tuh hidup keagamaan kita belum lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, jangan berharap masuk kerajaan surga. Ingat, ahli Taurat dan orang Farisi itu standar moral umumnya baik. Hanya apa? Dia itu sombong, tidak menerima ajaran Tuhan Yesus. Tapi standar moral umumnya bagus, nggak nyuri, nggak nyolong, nggak bunuh, nggak berzina, enggak. Nah kita tuh harus di atas itu, karena yang kita bidik kerajaan surga. Ya, jadi orang muda ini, karena orang muda ini, ingat, orang muda ini selama di dunia dia sudah menikmati hidup yang luar biasa karena dia kaya. Tahu, dia kaya, orang muda dan kaya, dia sudah menikmati keindahan dunia. Lah, dia berpikir, kalau aku nanti mati, bagaimana aku bisa menikmati hidup seperti ini, tapi kekal. Artinya apa? Dia ingin menikmati hidup yang berkualitas seperti yang dia nikmati di dunia ini, tetapi tidak berkeputusan. Artinya kekal. Ya. Jadi yang dibidik orang muda ini bukan masuk dunia akan datang, bukan. Kalau dunia akan datang, orang muda ini sudah masuk, karena dia sudah melakukan hukum itu secara benar. Ya. Jadi orang muda itu ingin masuk dalam hidup kekal tetapi yang berkualitas, itulah kerajaan surga. Ya, karena dia merasakan nikmat hidup di dunia, nikmat. Tapi kan dia tahu bahwa nanti akhirnya dia mati. Dia tahu bahwa dia mati, aku nanti mati pasti. Nah, bagaimana supaya nanti di surga aku juga menikmati hidup seperti ini, tapi tidak ada kematian. Artinya apa? Kekal, tidak berkeputusan. Nah, ini yang dibidik. Tapi karena harganya terlalu mahal, dia pergi ngeloyor. Ya, dia pergi, nggak kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, pada titik tertentu, Bapak Ibu Saudara dan saya itu seperti orang asing dalam lingkungan kita. Karena kita membidik hidup kekal. Jadi kita terus membangkitkan gairah kita untuk hidup sesuci-sucinya, hidup sekudus-kudusnya. Sementara orang lain tidak ada yang memikirkan seperti itu. Nah, akhirnya kita menjadi orang yang asing, seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 17. Coba kita lihat Injil Yohanes pasal 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, ya, dan dunia membenci mereka. Ya. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, jadi orang-orang percaya sebelum dia menerima firman Tuhan, mereka sama seperti orang dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita belum mengerti kebenaran-kebenaran yang kuat, kita menjalani hidup kekristenan seperti layaknya orang dunia. Ya. Jadi kita masih diterima oleh lingkungan kita. Kita masih bisa kita masih bisa satu searah, satu roh. Tetapi ketika firman Tuhan itu kita terima dan kita kenakan, mulai di situ dunia membenci kita. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Jadi ketika firman dari Allah Bapa itu disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Ternyata kita apa? Kita bukan dari dunia ini. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang bawa pedang itu benar. Karena Tuhan Yesus itu menyampaikan benar-benar firman Tuhan yang akhirnya membuat Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap orang percaya yang meresponi kebenaran ini akan memperagakan hidup yang berbeda dengan hidup dunia. Dia berbeda dengan kehidupan lingkungannya dulu, berbeda sekali. Dan mereka merasa terganggu. Hadirnya kita merasa terganggu. Dan kita juga terganggu juga. Aduh, kok gak enak juga. Padahal saya dulu di kelompok ini enak, sekarang sudah.
Jadi akhirnya kesimpulannya gini, untuk mengukur apakah Bapak Ibu Saudara kerohaniannya sudah bertumbuh atau belum, itu dilihat pergaulan orang percaya. Kita lihat pergaulan dari orang percaya ini seperti apa. Kalau dia masih bisa bergaul dengan orang-orang dunia yang tidak takut akan Tuhan, dia masih bisa bergaul, dia masih bisa klik, bisa berarti belum rohaninya belum bertumbuh. Itu ukurannya. Kamu rohaninya belum bertumbuh karena kamu masih dengan orang dunia. Kalau kamu rohaninya bertumbuh, kamu tidak mungkin menggenapi Yohanes 17:14 ini. Dunia membenci mereka. Membenci itu bukan berarti terus musuhan, enggak, tapi sudah enggak klik, sudah tidak mengharapkan ketemu kita, dan kita pun tidak mengharapkan ketemu mereka. Nah, itu salah satu ukuran. Ya, coba renungkan, Bapak Ibu Saudara masih klik belum? Masih klik nggak dengan lingkungan yang dulu sekian tahun yang lalu? Kalau Bapak Ibu Saudara masih menikmati pergaulan yang puluhan tahun yang lalu, berarti Bapak Ibu Saudara belum bertumbuh rohaninya, belum. Yohanes 17:14 ini jadi tidak berlaku. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita membangkitkan gairah kita untuk kita membawa hidup kita ini benar-benar berbeda dari dunia ini. Pertaruhan yang besar, harga yang harus kita bayar seperti yang dikatakan Tuhan. Jual segala milik kita, datang pada Tuhan, baru kita dimuliakan. Ya, berat, tapi di balik beratnya itu upah yang besar menanti kita, dipermuliakan bersama Tuhan di kerajaan surga. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang indah di dalam hidup kita. Katakan, indah rencana Tuhan. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita. Indah rencana, indah rencana-Mu Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan, tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi
indah rencanamu. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau berbicara rahasia kami, Engkau datang membawa pedang, itulah pemisahan. Kami harus menyadari hidup kami akan dipisahkan dari orang-orang dunia yang tidak takut akan Engkau. Dan kami yakin inilah rencana yang indah yang Kau nyatakan dalam hidup kami orang-orang percaya. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Kami serahkan jemaat-Mu, keluarga besar GSKI Aletian Cimanggis. Berkati kami Tuhan, berkati anak, cucu menantu kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami. Apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil dan biar itu suatu kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan kasih Tuhan. Kau pakai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh staf yang Kau percayakan untuk mengatasi masalah pandemi Corona ini. Bapak, mampukan pemimpin kami untuk membawa keluar bangsa ini dari kesulitan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur atas berkat-berkat surgawi, berkat-berkat rohani, dan juga berkat-berkat jasmani yang Kau siapkan untuk kami semuanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.